Selamat pagi, Bu. Ya pagi Bu. Maaf, saya mau ngambil sedikit waktunya. Saya mau mewawancari Ibu, boleh? Ini terkait tugas saya di guru penggerak. Jadi intinya saya mau ngajak diskusi atau sharing terkait kasus yang saya sampaikan ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan sedikit waktunya untuk saya. Ini ada kasusnya saya bacakan ya Bu ya. Di sini kasusnya Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Malah sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah, Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di bawah terik matahari. Nah, dari kasus saya ingin tahu pandangan Ibu seandainya Ibu jadi teman Ibu Tati. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan melihat anak tersebut ada di luar terus dalam keadaan sedang menangis. Mungkin yang akan saya lakukan adalah menghampirinya. Setelah menghampirinya mungkin nanti akan bertanya kenapa dia menangis, ada apa, mungkin akan saya tanyakan seperti itu. Terus nanti kalau jawabannya, mungkin kalau jawaban anak tersebut, saya di sini Bu karena tidak mengerjakan tugas, sehingga oleh wali kelasnya dia disuruh di luar. Kemudian setelah itu dia menangis. Mungkin kalau nanti setelah itu dia menangis, jawabannya tidak karena saya menangis karena kepanasan Bu, karena udah lama di sini. Tadinya saya tidak menangis mungkin karena saya merasa saya tidak mengerjakan tugas. Mungkin anak itu sadar bahwa dia itu dihukum karena tidak mengerjakan tugas. Tapi lama kelamaan mungkin karena dia kepanasan atau karena lama disuruh di luarnya, mungkin dia menangis karena merasa pusing kepalanya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi tindakan Ibu akan menghampiri anak dan bertanya seandainya jawaban anak itu dia menangis karena dihukum karena tidak mengerjakan tugas, Ibu akan memberikan nasihat gitu ya Bu? Akan memberikan nasihat agar anak itu tidak mengulangi perbuatannya, agar anak itu menjadi sadar gitu ya, menjadi sadar ke depannya, biar anak itu menjadi anak yang rajin lagi dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Dan kalau anak itu tadi sakitnya karena kepanasan karena kelamaan, mungkin nanti saya akan bawa dia dulu ke UKS, nanti dikasih obat dulu atau ditenangkan dulu di tempat yang teduh, mungkin seperti itu. Nanti
Nanti kalau sudah anaknya tenang, mungkin nanti saya akan konfirmasi ke ibu wali kelasnya supaya beliau tidak salah paham tentang apa yang saya lakukan. Kalau boleh saya tahu alasan ibu mengambil tindakan seperti itu apa, Bu? Alasan saya mengambil tindakan tersebut karena peraturan, karena sebuah peraturan, aturannya mungkin wali kelasnya ada peraturan di kelasnya bahwa kalau ada yang melanggar aturan tersebut maka ada hukumannya. Maka itu berbasis peraturan. Itu kalau anak tersebut tidak mengerjakan tugas alasannya. Tapi kalau anak tersebut karena kepanasan udah lama terus sakit kepalanya, mungkin nanti saya akan menerapkan berpikir berbasis rasa peduli terhadap anak tersebut. Jadi nanti saya tadi dibawa ke UKS. Ya, bagus sekali tindakan ibu. Jadi kita merasa karena ada panggilan jiwa, merasa sayang gitu ya, kita merasa pengganti orang tua di sekolah ya. Jadi kita punya kewajiban untuk menyayangi anak tersebut seperti anak kita sendiri. Nah, setelah anak itu dibawa ke UKS dan diberikan nasihat, kira-kira menurut pendapat ibu, boleh tidak itu kan menginterupsi, boleh tidak kita menginterupsi kepada Bu Tati? Kalau menurut saya boleh-boleh saja, sepanjang interupsinya yang kita berikan kepada guru tersebut di batas interupsi yang sopan. Terus nanti di interupsinya saya sampaikan nanti kalau beliau sedang tidak mengajar atau setelah selesai mengajar di kelas, baru nanti saya ajak beliau berbicara, kemudian sharing, kita ajak sharing, diskusi lah, ngobrolnya secara santai dari hati ke hati mungkin gitu, kita saling berbagi lah nanti. Boleh-boleh saja kalau menurut saya seperti itu. Jadi menurut pendapat ibu boleh ya, namun di lain waktu agar ketika suasananya sudah enak, atau mungkin sambil ngeteh bareng gitu ya Bu, sambil ngopi-ngopi, sambil ngopi-ngopi biar tidak salah paham gitu Bu, dalam suasana santai gitu. Iya, dalam suasana santai biar pertemanan terjalin dan tidak ada yang merasa disalahkan gitu ya. Jadi kita saling menghargai satu sama lain. Ya mungkin itu Bu kasus yang saya suguhkan dari program grup penggerak yang sedang saya ikuti. Jadi intinya boleh gitu ya korupsi jadi di lain waktu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Jika ada kasus seperti itu yang sebenarnya di tempat kita, mudah-mudahan pasti. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama bisa menanganinya dengan dengan suasana yang clear gitu. Enak di semua pihak. Ya, terima kasih Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau memberikan penguatan atas dari hasil wawancara saya terhadap teman saya terkait pendapat beliau mengenai kasus 1, yaitu tindakan Bu Tuti dalam memberikan hukuman terhadap siswanya. Saya dan teman saya ada perbedaan pendapat yang mana bila anak diperlakukan hukuman
berjemur di bawah terik matahari, apalagi anak sampai menangis. Kalau teman saya berpendapat kalau melihat siswa diperlakukan seperti itu, katanya dia akan menghampiri si anak itu, karena kita sebagai guru memang tidak bisa tinggal diam. Dan menurut teman saya akan menghampiri anak tersebut untuk menanyapkan kenapa dia sampai menangis. Kalau anak tersebut memang menangisnya karena tidak mengerjakan tugas, maka akan memberikan nasihat supaya anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Bu Tuti atau kesepakatan kelas yang sudah dibikin bersama. Nah, kita pun, kata teman saya, sebagai guru harus menguatkan apa yang dilakukan oleh Bu Tuti, meskipun itu terlihat sebagai hukuman. Namun itu bukan semata-mata sebagai hukuman yang akan menjerumuskan anak. Itu adalah bentuk kasih sayang dari guru agar anak bisa berkembang lebih baik dan lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, juga agar anak itu lebih pandai dan tidak suka melanggar peraturan. Namun menurut teman saya, seandainya mendengarnya itu pada kondisi lain, misalnya si anak itu sakit kepalanya atau sakit yang lainnya akibat dijemur terlalu lama, maka tindakan yang akan dilakukan yaitu memberikan pertolongan terlebih dahulu. Pertolongan pertama mungkin ya, katanya akan dibawa ke tempat teduh, atau bila parah ke ruang UKS. Nah, jika anak tersebut sudah ditangani sakitnya, maka guru tersebut akan segera konfirmasi kepada Bu Tuti. Kenapa? Agar tidak menimbulkan salah paham. Dan dengan cara konfirmasi setelah pelajaran selesai mungkin ya. Nah, teman saya berpendapat, saya dan teman saya sama-sama berpendapat kita boleh mengadakan interupsi, tetapi mungkin dalam waktu di lain waktu. Maksudnya kita menyampaikan interupsi agar tidak menimbulkan salah paham. Mungkin sifatnya kita lebih ke sharing, diskusi, bukan sifatnya memberikan nasihat. Bagaimana caranya menangani anak yang tidak disiplin, anak yang melanggar peraturan, yaitu dengan cara berngobrol santai, mungkin sambil ngeteh, sambil berbicara yang lain, tentunya dalam keadaan waktu yang memungkinkan, yang bisa pikiran dingin dengan sambil waktu yang sesantai mungkin. Nah, dengan begitu maka tidak akan timbul salah paham, tidak akan timbul merasa tidak enak ya, merasa tidak dihargai. Jadi kalau kita sebagai teman Bu Tuti, apalagi Bu Tuti adalah kita tahu dia seorang yang pekerja keras, yang disiplin,
seorang guru senior yang sudah mengetahui metodik didaktik cara mendidik anak, tentunya dia sudah mempertimbangkan apa keputusan yang diambilnya, sudah mempertimbangkan. Nah, berdasarkan pertimbangan itu, maka saya sebagai teman Bu Tuti akan menghargai keputusan Bu Tuti. Bukan berarti saya tidak merasa iba, tidak merasa kasihan kepada anak itu, justru saya ikut melatih agar anak itu menerapkan disiplin, menanamkan rasa tanggung jawabnya, melatih kedisiplinannya, melatih tugasnya agar kebiasaan baik sejak kecil dilatih sampai terlatih sampai dia besar. Mungkin itu pendapat dari saya dan rekan kerja saya. Intinya kita di sini berbeda pendapat. Kalau tadi teman saya menanganinya, dia akan menghampiri langsung. Kalau saya mungkin akan menemui Bu Tati dan menanyakan, misalnya kenapa itu anak menangis seperti itu Bu, misalnya kata Bu Tati dia dihukum karena dia sering tidak mengerjakan tugas, maka saya untuk sementara akan membiarkan dulu, tapi nanti setelah setelah hukumannya beres selesai, saya akan ngobrol dengan Bu Tati dan saya juga akan menghampiri anak tersebut untuk memberikan nasihat dan bila perlu minta maaf mungkin ya, bila perlu anak tersebut harus minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu ya, agar tidak dihukum lagi oleh Bu Tati. Mungkin itu pendapat saya dari wawancara dengan teman saya. Demikian pandangan saya dan teman saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.